Mas Bedu mana Cak Agus? Nggak ada sih. Aduh, udah jam 8 ini gimana sih? Ih, masa belum datang? Jam mau udah pada datang nih. Telepon deh. Mana Assalamualaikum. nih? Oh iya, waalaikumsalam. Ada aja deh. Waduh, kalau udah nggak mau handphonenya mending buat Zara aja daripada dibanting. Karena di kasur gak apa-apa empuk. Kesel banget hari ini. Aduh, ada aja yang menjadi ujian setiap pagi tuh mau berangkat kerja yang bikin moodnya tuh jadi jelek. Oh no, apa tuh Mas Bedu? Jadi bikin bad mood. Kenapa? Itu di jalanan. Aku bilang kalau dia nggak bisa nyetir, bilang jangan nyetir jangan bawa mobil. Bikin orang kesel aja tuh. Aduh, sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya ampun. Udah tau lampu merah kan malah dia. Kan mobil Mas Bedu jadi ketabrak. Udah gitu dia yang marah-marah lagi. Belum sembuh-sembuh mobilnya pada lama Udah 4 sekarang. bulan, 5 bulan. Iya, ya udah Mas Bedu sekarang tarik nafas dulu, istighfar, sabar. Ini ujian Mas Bedu, tenang aja. Iya kalau maksudnya kalau dia tahu dia yang salah, ya jangan dia ngotot dong. Kan Mas Bedu jadi kepancing sominya. Somi. Emosinya. Emosi. Ya udah sekarang Mas Bedu sabar karena kan kalau orang sabar itu insya Allah akan ditolong sama Allah. Udah, sekarang jangan emosi-emosi deh, kita buka aja langsung. Tapi nggak bisa gitu dong, Jar. Udah deh, jangan-jangan yuk Cak Agus yuk daripada emosi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat semua ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mau nyapa ibu-ibu takut masih emosi. Zara deh nyapa deh. Ibu-ibu bagaimana? Tuh, apa enak. kabar hari ini? Senyum Bu, biar Mas Bedu jadi nggak emosi. Takutnya kalau Bedu nyapa masih emosi. Bu, dari mana deh, Bu? Jangan gitu dong. Dari mana ibu-ibu? Ya Allah, luar Dari biasa. Jakarta Timur. Terima kasih sudah hadir Mama Dede, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita dengarkan apa yang akan dibicarakan oleh Mama Dede. Tema apa hari ini yang mau kita bahas? Diperhatikan baik-baik, nanti bisa bertanya ya, Bu ya. Iya. Mas Bedu tadi kan ribut di lampu lalu lintas. Iya. Ini kita udah ke lampu lalu lintas, kuning, hijau. Oh iya, kuning hijau. Hati-hati nih, ibu hati-hati saya boleh jalan. Waalaikumsalam. Damang, Alhamdulillah Mama. itu ngelihat gambar baju mereka. Iya. Kayak melihat yang di lautan tuh yang di Oh gitu iya. apa ya? Rumput laut. Ubur-ubur. Rumput laut. Tangannya kemana-mana. Iya. Bedu Damang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini pasukan koneng dari mana ini koneng? Jakarta Timur. Alhamdulillah Jakarta Timur hadir. Iya mah, Mas Bedu tadi emosi banget mah. Kunaon emang? Itu ribut sama orang di jalan. Kunaon? Iya, mobil ditabrak mah. Udah gitu masuk asuransi sampai sekarang belum kelar-kelar, udah 4 bulan. Dan September. Resiko. Iya. Yang namanya jalan milik pribadi apa milik umum? Umum Anda bayar pajak, bayar orang pun bayar pajak. Iya. Resiko kalau kita berhati-hati tidak nabrak, tidak nyerempet, tidak kesenggol orang, kadang-kadang ditabrak, diserempet, disenggol orang. Resiko ditanggung penumpang. Iya. Sabar. Iya, Mas. Jadi hakikat sabar itu emang seperti apa sih, Mas? Harus bagaimana
Yang namanya sabar itu sesungguhnya itu seperti apa? Apakah ada batasnya? Apakah tak terbatas? Atau seperti apa hakikat sabar itu sendiri? Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hakikat sabar. Apa sih sabar? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mewajibkan segala perintah Allah harus kita kerjakan dengan sabar. Sholat, kalau nggak sabar nggak bakalan benar kan? Iya, Mas. Wudhu saja kalau nggak sabar, runtunannya, tertibnya itu jelas. Baca Quran kalau kita nggak sabaran, tajwidnya, mahrojnya, yang namanya ibadah puasa, kalau nggak sabaran, masya Allah, sabar ini merupakan kewajiban kita. Silahkan Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian dia orang beruntung. Artinya apa? Kalau kita pengen jadi orang yang bersabar, Allah berfirman dalam ayat ini, modalnya dua, iman dan bertakwa kepada Allah. Iman ini percaya, takwa itu berlindung. Makanya kita dengan adanya iman, dengan adanya takwa, Allah menjamin sabar sampai datang kematian tidak boleh habis. Hukumnya wajib. Anda lihat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat dan untuk penolongmu, dan ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya kalau Allah sudah bilang, sabar ini pelaksanaannya adalah berat. Tapi sebagai seorang yang beriman, wajib kita memanfaatkan rasa sabar. Kenapa? Sabar itu bukan statis. Sabar dinamis. Misalnya, berdiri. Beduk kan gede. Kayak emaknya. Misalnya kaki mama keinjak beduk. Iya, Mas. Sabar, udah takdir keinjak beduk. Ya. Itu BODO. Yang sabar itu dinamis. Beduk. Kaki keinjak. Pindah. Iya. Nah, jadi maaf, sabar itu bukan statis tinggal diam, sabar dinamis, bergerak. Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan bersabar? Karena pada hakikatnya kita semua manusia hidup diberikan oleh Allah kesabaran. Sabar. Bisa merawatnya, bisa memanfaatkan kesabarannya. Coba, bayi yang lahir 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, telentang aja. Apa teriak dia pengen tengkurap? Kagak, sabar. Sabar banget. Bener nggak? Iya, Mas. Sabar. 3 bulan, 4 bulan bisa tengkurap. Bisa celentang nggak? Enggak, paling anggut-anggutan. Dia sabar, dicelentangin sama mamanya. Tengkurap lagi. Nggak bisa celentang lagi. Iya. Berat kepala. Sabar. Hakikatnya ditakdirkan oleh Allah, fitrah kita semua diberikan rasa sabar. Makanya kita semua harus memanfaatkan, merawat rasa sabar ini. Masya Allah, yang namanya sabar. Apakah itu wajib buat kita? Wajib, tapi tidak wajib mutlak. Karena Allah berfirman dalam hukum kisos, kalau kamu disakiti orang, dizolimi oleh orang, boleh melawan. Sekedar dengan kezoliman orang tadi. Ya. Artinya boleh melawan. Tidak dikatakan oleh Allah kalau dijolimin orang, diam aja, diam, sabar. Tidak. Enggak. Kalau kamu melawannya, lawan dengan yang seimbang, itu hukum kisos. Al-hurru bil hurri wal abdu bil adli wal unsa bil unsa, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau sabar itu lebih baik buat kalian. Makanya hati-hati dalam mengatakan sabar. Karena sabar tidak sabar mutlak, wajib sabar sesuai dengan kondisi keadaan kita. Silahkan Anda melawan orang yang zalim dengan seimbang kezaliman mereka kepada kita, tapi sabar lebih baik untuk kita. Itu kata Allah. Oke, jadi intinya sabar itu adalah boleh melawan ketika kita tertindas, tertekan, atau terzolimi. Dizolimi oleh orang, tapi dengan yang seimbang. Bagaimana sebatas mereka menzolimi kepada kita. Betul. Oke. Tapi kebanyakan kalau orangnya
lepas dari kesabaran, Lost lebih control kuat ya, Ma, lagi ya? itu. Kadang-kadang. Lebih baik bersabar. Lebih baik bersabar saja ya, Begitu. Ma, ya. Oke, baik jamaah, sabar jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan, Ya. Mah. Lanjutkan lagi Mah tentang sabar. Jadi Mah. sabar ini beberapa cabang. Ya. Yang pertama, sabar adalah tabah hati. Gimana? Kenapa tabah hati? Anda lihat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan sesuai kadar kemampuan iman kita. Contoh, anak SD ujian pelajaran SD, pelajaran SMP. SD. SD. SMP ujian pelajaran SMP, SMA, SMP. dan seterusnya. Ya. Ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai kadar kemampuan iman kita. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Punten, misalnya. Anda masih muda, 45, 42, masih gagah. Nafsu biologis Anda masih normal. Misalnya, punten, punya suami sakit gula. Kita tahu kan kalau sakit gula, Iya Bang. ujung kepala sampai ujung kaki letoy. Bisa habis iya Bang. Misalnya 2 tahun suami kalian sakit gula. Kagak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah. Sebagai perempuan normal, eksis, energik, pasti keinginan ada. Seandainya punten dalam tanda kutip. Ada orang mengajak berbuat mesum, tolak. Nauzubillah min dzalik. Tahan diri, sabar. Nasib saya. Jangan dilayanin. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Titik. Misalnya punten. Lagi nggak punya duit, nih mama. Pergi maulid. Masya Allah, puluhan ribu di alun-alun Malaysia. Penuh, luar biasa. Begitu Anda selesai bubaran, keinjak apa nih kaki? Dompet. Wow. Dibuka settingnya, duitnya banyak. Waduh. Alhamdulillah ya Allah, rezeki nampak. Salah. Duit orang. Iya. Allah nguji kita, sabar. Itu mah nguji. Bukan rezeki nomplok ya. Bukan. Terus apalagi? Yang ketiga, sabar itu menerima kenyataan. Kenapa? Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hadid 22. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian, semuanya tercatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Teriak bagaimanapun, ngejerit bagaimanapun, guling-gulingan nggak terima. Udah bagian kita. Iya, Mah. Rasul menyatakan 50.000 tahun sebelum lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya Lauhil Mahfuz sudah kering. Makanya menerima. Jadi memaksa kita untuk ibadah itu pun sabar. Betapa banyak janji yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang sabar dapat keberuntungan. Tadi Ali Imran 200. 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Untung. 2. Orang yang bersabar digolongkan oleh Allah dengan orang-orang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi kalau salat dan sabar sebagai penolongmu, dan ini berat kecuali bagi orang khusyuk. Artinya orang yang khusyuk itulah orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Hei orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan Allah bersama orang sabar. Kalau kita bersabar, kemanapun kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mau nggak kemanapun? Mau banget, Mah. Makanya sholat dengan sabar. Sabar. Jangan sabaran. Sabar itu hakikatnya begitu musibah pertama datang itu sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. 186. Siapa orang yang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW lewat ke sebuah kuburan. Ada emak-emak
Nangis meratap di kuburan. Rasul bilang, sabar bu, sabar. Kata ibu tadi, kamu tidak ngalamin sedihnya saya, keluarga meninggal. Karena kamu ngalamin, gak bakal bisa kalau kamu tidak mengalamin. Dia tidak tahu itu Rasulullah. Setelah itu, ada orang ngasih tahu. Tahu gak kau? Yang nasihatin harus sabar itu Rasul kita. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW. Dulu kan Allah belum Masya ada Allah. foto, belum ada TV. Iya, Ma. Dia kaget. Dia nyari alamatnya, nanya alamatnya, dikasih tahu. Lalu bersalam, Rasul keluar, dia katakan, ya Rasulullah maaf, tadi saya tidak tahu bahwa itu adalah engkau ya Rasulullah. Insya Allah saya sabar sekarang setelah engkau memberikan nasihat kepadaku. Rasulullah apa bilang? Sabar itu begitu musibah datang, tek sabar. Itu pahala yang paling gede. Masya Allah. Sekarang musibah datang, marah, ngomel, nggak terima, teriak-teriak. Besoknya baru sabar, pahala sih ada, tapi kecil. Pahala yang besar, begitu musibah datang, tek, langsung dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang besar pahalanya. Iya, Ma. Meronta-ronta, meratap, nangis sesenggukan. Boleh sedih, boleh normal. Boleh. Boleh nangis sekedarnya karena memang normal. Kalau nggak sedih, nggak normal, bohong. Iya. Kita nggak normal dong. Nauzubillah. Nggak sedih, nggak nangis boleh. Tapi nangis bukan untuk meratap. Kenapa anak saya meninggal duluan? Ya Allah. Kenapa suami meninggal duluan? Siapa yang ngasih makan anak-anak? Ya. Siapa yang nyekolin anak-anak? Artinya dia tidak sabar, nggak dapat pahala. Sabar itu begitu musibah datang, saat itu dia bersabar. Itulah yang Allah bersama dengan mereka. Masya Allah. Luar biasa. Nah, Iya, Mah. Bagaimana kalau orang yang misalkan curhat nih, Mah, ke Zahra, kurang sabar apa gue tau nggak gitu. Jadi sebenarnya tuh sabar tapi sebenarnya tindakan dia nggak sabar. Dia bilang merasa sabar, survei membuktikan sama sekali tidak sabar. Ngomong sabar doang, apa? ngomong. Iya. ya emang kurang sabar dia. Ya kan sering kan kayak gitu kan. Kurang sabar apa gitu. Kurang. Berarti lu gak sabar, cuma ngomong doang, makanya ngaji. Nah itu Gitu dia. bilangin sama dia. Makanya itu kita ngaji nanti lanjutin lagi nih, Mah, bentar ya, Alhamdulillah, Mah. semoga bermanfaat. Jamaah, tentunya hakikat sabar ini sangatlah banyak yang ingin disampaikan oleh Mama. Nanti akan dilanjutkan sesaat lagi. Pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama. Jamaah di studio siapin pertanyaan juga ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, Ibu silakan. Ini adalah buah kesabaran Ibu dari tadi nunggu pengen bertanya. Nah, sekarang saatnya untuk bertanya ke Mama Dede. Silakan. Silakan. Iya, Iya. boleh berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Hayu dari Sijum Pulau Jahe, Jakarta Timur. Mangga, Kalau dong mah, ada apa? ini mah mau nanya, ketika kita didolimin orang, tapi belum sempet kita mengutarakan sebenarnya, tapi orang itu lebih galakan dia daripada saya, gitu gimana itu mas solusinya? Begini Bu, ada orang jahat sama kita. Dizolimin sama orang. Kita belum klarifikasi sesungguhnya apa yang terjadi. Maaf, pertanyaannya. Anda belum klarifikasi satu. Apa karena Anda sabar menerimanya, fitnahan orang? Atau karena Anda nggak berani karena galakan dia? Iya. Ada perbedaan. Beda tahu. Kalau Anda nggak terima difitnah orang, zolim sama kita. Anda lihat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam suatu urusan. Panggil orang ngomong, saksinya yang dengar siapa, guru ngajinya, RT RW, kumpulin, musyawarahkan. Begitu cara selesainya. Ternyata saya belum sempat klarifikasi. Orang tadi udah ngoceh kemana-mana, berdoa sama Allah. Orang yang dizolimi, orang yang dianiaya, doanya seperti pijaran api, langsung ke langit. Tapi sabar, jangan munafik.
Ana bilang sabar tapi gedek sama dia. Ngomong sama orang jahatan kita. Oke sih Jum. Ya udah, terima kasih Mama Caranya. Dede. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. jelas caranya ya ketika kita menghadapi fitnah, kalau kita nggak sempat klarifikasi, ya ajak Berdoa sama Allah, berdoa minta sama yang Allah. terbaik saja. Bersabar, minta yang terbaik. Maaf, maaf. Kebaikan, kebenaran seperti mutiara walaupun dilelepin dalam lumpur, Tetap. begitu ketemu tetap. Mutiara. Yang bau ditutupin bagaimana tetap akan Langkai. tercium. Orang lama-lama tahu, oh ternyata si Jum orangnya baik. Itu jahat. Walaupun difitnah kayak apa Bu, kalau emang Ibu dasar orang baik, tetap aja Ibu akan terlihat sebagai orang Dinilai baik. oleh akan orang dinilai, Allah, bukan terlihat. oleh orang lain Akan dinilai seperti orang baik. Ya. Kalau gitu lanjut ke jamaah berikutnya, Oh masih ya silakan. jemaah, oke silakan. Mangga berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha dari Alhamdulillah, Sijum, mudah-mudahan Jakarta dirimu Timur. sesuai namamu. Amin. Amin. Galau, Mama. Ada apa, Poleha? Ini Mas saya mau tanya, kan kalau orang punya utang nggak bayar-bayar. Masa tolak pinggang Terus kali, katanya biasa kan aja. kalau itu apa namanya sabar itu kan ada batasnya. Itu batasnya kesabaran sampai mana gitu, Ma? Sabar Dia kagak tidak bayar utang-utang ada gitu. batasnya, Poleha. Udah berapa kali saya sampaikan. Sabar, tidak boleh ada batasnya. Ada batasnya. Sampai datang kematian tetap sabar. Ada orang ngutang sama Poleha, ditagih 2-3 kali. Kalau saya, karena Poleha nanyanya sama saya, satu. Ya Allah, semoga dia punya rezeki buat bayar utang ke saya. Titik. Enggak juga. Ya Allah, kalau dia nggak bayar, berikan saya rezeki lebih banyak dari utang dia. Titik. Amin. Tidak juga ada. Ya Allah, saya kan banyak dosa. Semoga dengan dia tidak bayar, menghapus dosa-dosa saya. Titik. Sekarang, hutang dia berapa sih? Kekayaan kita berapa? Rumah berapa? Mobil berapa? Anda punya suami, punya anak-anak, harganya berapa? Yakinkan di hati. Semua harta kekayaan milik Allah. Hakikatnya, punya kita cuma amalan. Kalau dia nggak bayar ya sudah. Laki punya, rumah punya, mobil punya. Badan sehat, badan bisa ngelihat. Mata, telinga bisa mendengar. Ya udah. Siapa tahu rezeki yang saya terima. Ada yang subhat, ada yang haram. Dihapus dengan dia tidak bayar. Kenapa? Mikirin yang belum bayar sampai kapan? Belum tentu bayar. Mendingan cari yang belum ada. Oke, Poleha? Oke. Itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih Poleha? Yang ngutang gimana Poleha nih? Ditagih apa? Lu jangan mancing-mancing. Dengerin Poleha. Nih dengerin Poleha. Kalau nih. dia bayar, ambil. Tidak bayar, sudah. Serahkan kepada Allah. Beres. Muah. Oke Poleha? Oke. Berikutnya nih, kita Ya. beralih ke Instagram ya, Ma ya. So. Ini yang udah gak sabar juga mau dijawab sama Mama. Yang pertama, galau nih, Ma. Bagaimana caranya bersabar ketika diberi cobaan penyakit kronis yang harus berobat sepanjang hidupnya? Saya yakin tidak ada yang musibah sepanjang hidupnya. Contoh konkret, Nabi Ayub. Sehat. Selama, kalau tidak salah ya, karena ada berbagai jenis hadis yang mengatakan. Ada yang bilang 40 tahun, sakitnya 17 tahun. Masya Allah. Makanya setan bilang, ya terang aja dia ibadah rajin. Anaknya banyak, 12 orang sehat-sehat turut-turut. Jabatan punya, kekayaan banyak. Coba kalau diuji, anaknya truk dalam sehari 12 orang anak meninggal. Ya. Ya Dia Allah. tetap sabar. Kedudukannya diambil, sabar. Sabar. Kata setan, tenang aja masih ada bininya. Bininya tidak mengurusin dia, dia sabar. Ya Allah. Tenang aja masih tetangga pada mau nerima dia. Dibuang sama tetangganya, dipencilkan di suatu tempat. Dia sabar. Ya Allah. Ketika saya bilang, barangkali kalau orang Betawi panggilnya abang. Bang Ayub, kenapa tidak berdoa sama Allah? Biar sehat. Nabi Ayub mengatakan, aku malu. Sehatku 40 tahun, sakitku baru 17 tahun. Masya Anda Allah. bayangkan. Jadi yang namanya sabar itu nggak pakai ada batas. Gak ada batasnya, Ma. Nggak ada. Sampai datang kematian tetap sabar. Sekarang kita bandingkan jangan lihat orang lain. Lebih sering nangis, lebih sering tertawa. Tertawa. Oke. Tawa. Seringan kenyang, seringan kelaparan. Kenyang, alhamdulillah. Lebih sering pakai baju atau telanjang gara-gara nggak punya baju. Pakai baju. Pakai baju.
Makanya nikmat kebahagiaan sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana lazzalumun kafar. Ibrahim 34. Nikmat Allah nggak akan terhitung banyaknya, Poleha. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Iya, baik kalau begitu Mama. Terima kasih nih Mah. Lanjut lagi boleh ya? Sok. Mas Bedu ya, aku bacain lagi. Ini yang kedua. Galau nih Mah, kalau dizolimin orang lain nih kita, bagaimana cara kita bersabar? Apakah kita nggak boleh ngelawan atau bereaksi? Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. As-Surah 30. Kalau kamu dapat musibah itu karena kesalahan kamu sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau kita kena musibah, termasuk ada orang jahat, jahat, dizalimin sama orang kita. Jangan nyalin orang, lo tuh, nunjuk orang satu, nunjuk kita berapa? Tiga. Artinya kata Allah dalam ayat ini, koreksi di kita. Kenapa saya didolimin orang? Pernah nggak dulu saya zolim sama orang? Pernahkah saya ngomongin orang? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah ngambil hak orang? Ya. Pernah saya pembantu nggak digaji? Pernah nggak ada orang yang kerja sama kita tapi nggak dikasih imbalan? Pernah nggak ada orang kerja berat imbalannya sedikit, nggak seimbang dengan tenaga dia? Ya. Pernah kan ngegaji orang setelah keringatnya kering, dia sudah kebutuhan, dia nagih baru dikasih. Itu semua pikirkan oleh kita karena boleh jadi musibah karena kesalahan kita. Allah menyatakan wa yafu an katsir, mohon ampun kepada dengan ampunan yang banyak. Jangan menyalahkan orang tapi koreksi diri kita. Ya, baik. Kita kebanyakan begitu kan. Gara-gara lo. Gue gitu loh. Lebih banyak 3. Ember. Masya Allah. Berarti kita harus koreksi diri kita ya Wajib. Ma ya. Wajib. Nah wajib juga nih jamaah untuk menyaksikan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini dulu ya Ma. Tetap bersama kami ya jamaah di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Silakan yang masih mau bertanya. Mangga Boleh. Pulau Jahe. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya Tuti mah dari Sijum Jakarta Timur mah. Oke, si Jum. Galau dong mah. Ada apa Tuti? Mah, aku mau cerita nih mah. Ya, aku aku kan dengerin. punya anak kembar mah. Hmm. 2 usianya tuh 6 tahun. Nah, pas waktu aku lagi suapin dia nonton TV nih mah. Dek, aku doain, Mama doain biar kamu jadi presiden kayak Pak Jokowi. Tapi anak aku nyaut gini mah. Mama, aku nggak mau jadi presiden. Aku kan kaget ya mah. Kok didoain jadi presiden nggak mau? Aku maunya jadi tapis Quran mah. Aku sedih toh mah dia nyaut bilang mau jadi hafiz Quran. Terharu gitu ya, Bu? Nah, apakah aku salah mah? Jadi sebagai orang tua terlalu egois dengan dunia gitu mah. Anda jawab sendiri. Anda sudah tahu jawaban Anda yang benar si kembar. Nenek doain mudah-mudahan si kembar jadi tahfiz Quran. Nilainya lebih tinggi di hadapan Allah daripada presiden. Apalagi kalau misalnya karena pemimpin semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oke? Oke, terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahfiz Quran, mentadaburkan Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah mereka selamat dunia dan akhirat. Bahkan bisa menyelamatkan orang tuanya. Insya Allah. Diberikan mahkota oleh anak-anak kita yang hafal Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Mahkota di dunia tidak artinya apa-apa. Mati nggak dibawa. Tapi mahkota di yaumil akhir itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah yang maha pedih. Masya Allah. Syukur-syukur Bu, udah hafiz Quran, jadi presiden lagi Bu. Ya. Bisa jadi pemimpin yang adil ya Maya kan? Siapa Itu tahu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya minimal presiden yayasan tahfiz Qurannya mah. Iya. Presiden juga ya. Iya. Iya. Lanjut lah ke Ada juga Instagram. presiden taksi ada. Iya. Zaman dulu tuh warna kuning mah. Iya. Warna kuning dulu. Ada lagi warna kuning. Nama judi. Oh iya. Iya benar. Mah ke Instagram ya Mah. Ya. Iya iya. Ini dari hamba Allah. Bagaimana Mah caranya kita bersabar menghadapi suami yang emosian dan suka marah-marah? Semua ditanggung penumpang.
Kenapa diberikan ujian? Tanpa kecuali. Falanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat. Basyiril sabirin. Semua manusia diuji dan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Semua diuji dengan orang terdekat kata Allah. Tapi harus sabar. Kenapa diberikan ujian? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang berikan kematian, kehidupan, menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Jadilah orang yang beramal terbaik, menghadapi musibah, yakinkan ujian dari Allah, hadapi dengan iman. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Mah. Menerima takdir Allah dengan sabar dan iman. Jadi Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan Qada dan qadarnya Allah Pintar. Subhanahu wa taala. Sabar dengan ikhlas sama ya, tidak diucapkan ya, Ma ya? Iya. Tapi dijalanin gitu ya, Ma? dijalani. Percuma ngomong, saya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Saya jamin orang yang berpuluh kali ngomong ikhlas itu kagak ikhlas. Iyalah. Gue udah sabar, sebenarnya gak sabar Itu gitu nggak ya, Ma ya? sabar, di hati. Oke. Di surat Al-Ikhlas aja nggak ada kata ikhlasnya ya Mah. Iya. Gitu, apalagi orang yang nyebut-nyebut ikhlas-ikhlas gitu. Yang ada ikhlasnya dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidak kuperintahkan kalian ibadah, hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Begitu. Masya Allah. Itulah makanya sebenarnya manusia itu ujian yang paling berat itu salah satunya sabar sih Mah. Betul. Karena pastikan ya Sabar Bu, ya. itu satu kata tapi mengatasi segala permasalahan hidup. Itu sabar. Kayak dengan jujur. Jadi orang jujur. Ketika gini, ada orang masuk Islam. Ya Rasulullah, syarat masuk Islam apa? Satu, Rasul bilang jujur. Gampang, kata dia, cemen. Masuklah dia Islam, bersahadatlah dia. Disaksikan oleh orang banyak, para sahabat. Dia hobi main cewek. Kata dia, modalnya cuma atu jujur. Begitu akan main cewek, dia sadar. Kalau Rasulullah SAW bertanya, pernah main cewek lagi enggak? Kalau saya bilang enggak jujur. Nggak jujur. Nahan. Berat. Begitu dia akan berjudi sama juga. Begitu dia mau minum minuman keras sama juga. Harus jujur-jujur. Kata dia, jujur satu kata tapi berat melaksanakannya. Sama dengan ikhlas. Satu kata tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Ma ya. Nah, jemaah alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih dari Mama mengenai hakikatnya sabar. Kalau tadi dari isi ceramah Mama, hakikat sabar itu ada 5T. Yang pertama, tabahkan hati, tahan diri. Lalu juga yang ketiga, tawakal. Yang keempat, terus beribadah. Dan yang kelima, tetap istiqomah. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar Allah selalu lindungi kita semua. Silakan Mama. Yuk. Pemirsa, ibu-ibu dari Pulau Jahe, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Karena Engkau berfirman dalam Al-Quran, dengan modal iman dan takwa, orang tadi diberikan kesabaran oleh-Mu ya Allah. Berikan kesabaran dalam hati kami, dalam diri kami, kesabaran yang prima, kesabaran yang sempurna di awal kehidupan sampai datang kematian kami. Kami sadar ya Allah, ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Pasti ada onak duri, ada ujian, musibah, bala yang melanda kami. Kami yakin dengan iman dan takwa yang ada dalam diri kami. Engkau berikan kepada kami kesabaran yang prima, kesabaran yang paripurna, kesabaran yang baik. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kesabaran. Dalam menerima musibah bagaimanapun bentuknya yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin Engkau mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau pun berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, insyaallah dengan kudrat iradat darimu,
kami jaga iman dan ketakwaan kami sehingga kami sabar sampai datang kematian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan ibu-ibu dari Si Ijung terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Baik, jamaah sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.